ada masalah yang belum kelar tapi saya nggak bisa bicara di sini. Nah, takut gaduh nanti negara ini, jadi nanti aja lah, nunggu 1 juta subscriber lah mungkin ya. Tapi yang harus kalian tahu, nanti teman-teman harus tahu ya, APBN pertama di Indonesia itu dari siapa? Nah, tahu nggak kalian? Yang biayai negara ini awal mulanya siapa ya? Kalian harus tahu siapa yang biayai negara ini berdiri. Kalau kalian nggak tahu, berarti kalian nggak tahu Indonesia. Pendapatan per daerah aja banyak sebenarnya. Sebenarnya. Kalau Indonesia miskin itu nggak masuk akal sebenarnya. Itu sebenarnya. Seharusnya sih nggak masuk akal ya. Kalau dipikir secara logika atau sistematis pikiran akademis ekonomi gitu, nggak masuk akal gitu. Korupsi itu merusak sistem sebenarnya. Seharusnya sistemnya bisa bagus, ini rusak. Itu korupsi itu kan jadi yang kurang gitu loh. Ya misalnya perusahaan aja, dan perusahaan misalnya ada beberapa manajer, kita punya manajernya merusak nih, dia korupsi. Lama-lama kan uang dari perusahaan tersebut habis nih, kok ada yang kurang. Lama-lama perusahaannya tutup, dia nggak kerja lagi, Bangkrut ya. bangkrut. Nah dia malah nggak kerja kan? Iya. Nah itu loh maksudnya tuh. Coba dia nggak korupsi, masih ada perusahaannya, dia masih kerja. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Godap TV dengan kami. Saya Situ, Saya Dadan. mungkin udah lama kita tidak berjumpa, 1 minggu yang lalu. Kali ini saya ingin mencoba dengan pertanyaan-pertanyaan baru. Tapi jangan lupa subscribe dulu dengan like, share, karena kalian kalau like, share, dan subscribe berarti membantu kami untuk mengembangkan channel ini, gitu loh. Sudah. Jadi kalian harus subscribe, bantu kami itu loh, supaya Indonesia lebih maju. Ada kami gitu loh. Kami nih udah banyak sedekah nih. Sedekah waktu. Di sini rame banget dan ya. Iya. Menyempatkan untuk buat video demi kalian gitu loh. Apa dan kali ini kita akan bahas apa dan? Membahas keuangan ekonomi dan negara. Bahas ekonomi, keuangan atau sekelilingnya. Iya. Dan seputar negara juga lah ada masukan ke situ. Dan mungkin sekarang banyak Dadan yang menjawab, karena saya ingin Dadan menjadi anak yang berkembang. Iya, bukan saya aja yang menjawab, jadi ada perkembangan. Dadan juga menjawab, saya juga menjawab, gitu lah. Apa Dan? Sekarang mau nanya langsung? Iya, boleh. Langsung aja lah. Kenapa saya mencatat pertanyaan? Kata saya pelupa dan Dadan juga pelupa. Karena kalau nggak nyatet ini dan apa? Ini kadang-kadang larinya kemana-mana ya, pembicaranya terlalu luas ya ininya kan. Kalau dicatat kan maksudnya tuh bukan kompleks, tapi tidak lari kemana-mana gitu loh. Benar. Tidak terlalu luas range-nya, karena waktunya terlalu panjang kalau terlalu luas gitu. Ini yang elementer aja lah, fundamental aja lah, supaya kita paling nggak punya pengetahuan ke depannya. Anda harus nonton kami. Bener, harus nonton. Iya. Support karena misi kami ini besar sekali untuk Indonesia. Tonton aja ya, ini pertanyaannya bagus. Apa itu investasi dan mengapa penting? Jadi investasi ya. Disclaimer dulu Dan. Dadan kan mahasiswa ekonomi. Jadi paling nggak ada apa ya, kompeten lah untuk menjawab itu Dan ya. Ya enggak juga lah ya. Iyalah, kuliah ekonomi gimana? Kalau saya nggak kuliah ekonomi gitu loh. Beda. Benar. Jadi mungkin nggak terlalu kompeten. Kalau Dadan seharusnya kompeten gitu loh, punya kapabilitas untuk menjawab karena dia memang kuliah di situ. Kuliah kan belum S1 ya, teman-teman. Iya sih, sebelum S1, tapi kan denger lagi ya, bentar lagi, setahun lagi. ya setahun lagi gitu loh. Harus skripsi kan lulus. Lanjut S2 paling enggak. Ya sudah, lanjut aja lah. Apa itu investasi tadi dan mengapa penting? Investasi itu tindakan menanam modal atau aset ya, dengan harapan untuk mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Nah, investasi ini bisa berbentuk saham, obligasi, reksadana, emas. Ya itu betul ya, banyak sekali itu. Dan Tanah juga ya? iya, bisa jadi. Tanah ya. Bisnis itu juga bisa jadi. Investasi juga ya? Investasi itu ada modal ya bisa ya. Jadi mengapa pentingnya ya? Jadi yang pertama itu investasi ini bisa melawan inflasi. Inflasi ya? Ya. Apa itu inflasi sih? Inflasi itu kan kenaikan harga barang dari waktu ke waktu.
Kenaikan harga barang atau uangnya yang tidak tetap? Uang nggak tetap, harga barangnya naik. Akhirnya kalau saya ya, mungkin ya itu banyak lah, sekarang udah tau lah, uang dicetak dari angin gitu loh, jadi inflasi kan terlalu banyak uang kan, dengan tidak diimbangi barang atau emas di belakangnya kan jadi nggak seimbang, jadi Benar. harga, bukan harganya yang mahal, jadinya uangnya yang nurun sebenarnya. Oh, uangnya yang menurun ya? Iya, seharusnya sih, sepengetahuan saya sih gitu. Kalau salah ya koreksi lah. Jadi keuntungan investasi ini juga untuk tujuan masa depan ya. Tujuan finansial. Contohnya ya biaya pendidikan anak, ada untuk membeli rumah, kita pensiun, nanti kan ada. supaya tidak kemakan inflasi tadi ya. Iya. Investasi itu ya. Karena Iya, kalau kita ngandalin gaji bulanan ya lama ya. nah kadang UMR kan, apalagi yang UMR ya. Iya. Yang UMR kadang-kadang nggak tahu ya, gajinya naiknya nggak signifikan, kadang-kadang barangnya signifikan naiknya, gajinya nggak signifikan naiknya, jadi kitanya nggak seimbang memang. Jadi harus investasi memang jangka panjang atau beli emas ya. Paling nggak, kenapa investasi misalnya beli emas, supaya harga uangnya itu nggak turun gitu loh. Gitu kan. Ya. Ada lagi nah tentang investasi? Sebenarnya banyak, cuma sampai situ dulu cukup. Investasi itu nggak tahu bahasanya, dari bahasa mana dari investasi? Dari bahasa Inggris ya? Gimana nih kayaknya ya? Iya, nggak tahu juga ya, investasi dari bahasa apa? Itu nanti teman-teman cari lah ya. Iya, biar teman-teman Investasi. untuk memancing teman-teman juga ya nih. Tapi teman-teman harus tahu, investasi itu salah satu hal yang mungkin kalau saya lihat ada numpuk-numpuk harta juga ya Dan ya. Oh, menumpuk harta. Tapi nggak salah. Tapi kalau terlalu banyak juga salah kayaknya ya. Karena gimana ya, apa ya? Kemana biasa? Seharusnya kan tidak terlalu menumpuk-numpuk terlalu banyak. Secukupnya seharusnya. Seharusnya gitu loh. Karena mungkin ada teman-teman yang takut nanti anaknya nggak makan, mungkin kan apa cucunya nggak makan, jadi investasinya banyak gitu. Ya nggak tahu itu punya gimana. Kalau saya sih oke, kalau cukup aja sih, nggak terlalu banyak banget. Walaupun kayaknya sih banyak juga sih. Ya udahlah, gimana lagi gitu. Mungkin orang itu mau kaya 7 turunan. Nah itu juga mungkin kan ada apa ya, pikiran kayak gitu, jadi investasinya besar gitu lah ya. Padahal kalau kita bilang ya nanti ya cari lagi gitu loh. Makanya nah ini saya sering bilang sistemnya aja benerin gitu loh. Kalau misalnya negara ini loh, misalnya ada yang korupsi, ini agak terlalu lebar dikit lah, ada yang korupsi, mending misalnya korupsi berapa triliun misalnya ini ya. Iya. Contoh aja, misalnya ada korupsi berapa triliun, terus kan hilang nih duitnya kan ke duit pribadi. Nah seharusnya uang yang triliunan tadi seharusnya bisa membangun sistem yang bagus untuk anak cucu kita nikmati seharusnya. Gara-gara diambil tadi, sistemnya nggak berjalan. Iya. Jadi memperpanjang sistem yang buruk kadang-kadang kalau korupsi. Seharusnya sih nggak korupsi supaya sistemnya bagus. Nanti misalnya sistem ini buruk nih, Ya. kita mending untuk saya aja lah, uang pribadi. Nanti mungkin habis ke cicit kita misalnya. Seharusnya kalau sistemnya bagus, gara-gara kita nggak korupsi, itu kan manjang terus gitu loh. Ya. Karena sistemnya udah bagus. Yang penting tuh sistem dulu. Kalau di korupsi biasanya sistemnya jadi nggak bagus ya. Oh, jadi stuck ya. Iya, gitu. Misalnya untuk bangun industri atau sekolah kan akademis, seharusnya kan bisa lebih memperpanjang waktu untuk bisa tahan lama, apa ya, daya tahan hidupnya. Itu seharusnya. Korupsi itu merusak sistem sebenarnya. Seharusnya sistemnya bisa bagus, ini rusak. Itu korupsi itu kan jadi yang ya kurang gitu loh. Ya misalnya perusahaan aja, dan perusahaan misalnya ada beberapa manajer. Kita punya manajernya merusak nih. Dia korupsi. Lama-lama kan uang dari perusahaan tersebut habis nih, kok ada yang kurang. Lama-lama perusahaannya tutup, dia nggak kerja lagi. Bangkrut. Nah dia malah nggak kerja kan? Iya. Nah itu loh maksudnya tuh. Coba dia nggak korupsi, masih ada perusahaannya, dia masih kerja. Gara-gara dia korupsi, jadi walaupun dia dapat uang yang lebih, tapi dia nggak kerja lagi di situ karena uangnya sudah rusak. Jadi diambil lagi kan untuk membenahi sistem, jadi nggak benar sistemnya. Dia udah nggak kerja, dia uangnya kurang gitu loh, walaupun sedikit gitu. Jadi itu sistemnya diperbaiki. Iya, jadi ngerusak sistem sebenarnya korupsi itu. Perusahaannya jadi bangkrut, dianya udah gak kerja lagi, udah nikmatin duit yang korupsi dikit tadi.
Udah lanjutan. Nah, Berapa menit nih? 10 udah. 10 menit ya? Ya, satu pertanyaan. Nomor 2, mengapa nilai tukar mata uang bisa berubah? Sebenarnya banyak faktor ya. Tapi yang saya ketahui cuma 3 ya. Apa Dan? Yang pertama itu permintaan dan penawaran. Permintaan? Dan penawaran. Ketika permintaan suatu negara itu meningkat ya, maka mata uangnya itu menguat. Tapi ketika penawarannya yang meningkat, maka mata uangnya itu melemah. Oh, jadi ya ekspor impor itu ya sih ya kan. Kenapa mata uangnya bisa berubah-ubah? Karena daya tukarnya itu loh sebenarnya kan. Misalnya saya mau beli ke orang lain nih, negara lain, beli barang nih kan, saya harus menukarkan uang dia kan, Ya. dengan uang saya kan gitu. Itu kenapa banyak ya nilai tukarnya kurang gitu lah. Ya sebenarnya bisa kita nih kuat sebenarnya ya seharusnya. Gampang sebenarnya, ada caranya gitu. Tapi kan nggak tahu lah ya, ada kenapa nggak bisa. Apa ya, sekarang rupiah aja 16.000 ya. Iya. 16.000 dolar itu setiap hari kan saya main dolar itu $1 16.000, jauh banget kan. Jauh lah. 11.000. Seharusnya Rp1 loh ya. Iya, harusnya. Paling nggak Rp1.000 loh mas, mending ini 16.000 loh, Jauh. 1 dan 1.000 jauh banget gitu. Jadi kalau ya nanti teman-teman sadar aja lah, supaya nggak panjang aja lah, ini paling nggak untuk dasar berpikir atau bahan berpikir Anda ke depannya. Kami ini untuk merangsang kalian berpikir aja gitu. Wah ada masalah gini loh, ada ini loh gitu lah. Masalah ketiga Dan, apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional? Apa Dan? Jadi kalau bank syariah itu dia menganut ajaran Islam ya, prinsip Islam. Jadi menurut Islam itu bank syariah dilarang riba, dilarang doror, dilarang maisir. Sedangkan kalau bank konvensional itu dia menganut sistem bunga ya. Sistem bunga. Iya, Bank konvensional itu apa? Konvensional itu apa sebenarnya? bank konvensional itu Apa ya konvensional itu? Artinya apa? Konvensional gitu loh. Ya apa ya artinya? Kalau gini loh, misalnya nggak tahu, kalau itu cari teknisnya aja lah nanti teman-teman ya. Yang masalah itu kan riba dan enggaknya itu loh, kadang-kadang kan kita mayoritas muslim ya, Islam. Jadi ada ribanya itu, kita kan nggak tahu sekarang riba itu apa Dan? Paham nggak ada? Riba itu melebihkan ya. Melebihkan uang lebih. Iya. Tapi kalau nggak ada uang lebih gimana gaji karyawan gitu ya kan? Nah ini, jadi bank syariah ini menggunakan apa ya, mudaroba ya, bagi hasil ya. Kalau di ilmu Islamnya itu mudaroba bagi hasil. Ada memang yang bicara bahwa bunga itu membayar waktu gitu loh. Misalnya kan ada kenaikan dolar nih, misalnya uangnya naik kan, seharusnya kita bisa bayar uang yang naik tadi gitu loh. Tapi nggak tahu ya, nanti takut salah sih tentang riba ini ya. Tapi gitulah. Kalau menurut saya sih ya ada ribanya mungkin. Tapi gimana kalau nggak ada uang lebihnya, bingung juga ya. Ya. Atau gandain uang itu ya nggak boleh atau gimana, nggak tahu juga ya. Apa sih kayak ribanya? Nanti carilah teman-teman ya tentang riba. Penting ini, soalnya kita nih di sekitar kita kehidupan ini kan ada tentang riba, tadi utang kan, Iya. utang piutang, tentang judi itu nggak tahu hukumnya gimana kan. Itu harus kalian tahu gitu. Nah sekalian dalemin ya. Iya. Lanjut ah. Berapa menit ya? 14. 14 menit ya. Apa perbedaan APBN dan APBD? Jadi singkatan APBN itu apa ya? Anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN ya. Kalau APBD itu anggaran pendapatan dan belanja daerah ya. Jadi APBN itu anggaran yang disusun oleh pemerintah pusat untuk wilayah seluruh Indonesia. Kenapa? Nggak tahu ya, kita nih kalau ada siapa menteri atau presiden bisa nanya, atau menteri keuangan bisa nanya, kenapa nggak semuanya APBD aja, kan semuanya masih di Daerah ya. Iya relok, iya masih disalurkan ke daerah-daerah juga kan, kenapa nggak APBD aja kan gitu loh. Iya. Kenapa harus APBN, apa ada dana yang gimana gitu loh, saya nggak tahu juga itu APBN. Tapi yang harus kalian tahu, nanti teman-teman harus tahu ya, APBN pertama di Indonesia itu dari siapa? Nah, tahu nggak kalian? Yang biayai negara ini awal mulanya siapa ya? Kalian harus tahu siapa yang biayai negara ini berdiri. Kalau kalian nggak tahu, berarti kalian nggak tahu Indonesia gitu. Nah, Itu penting nggak? itu penting ya. Karena ada masalah suatu, saya tuh nggak bisa bilang nanti aja lah, ini teman-teman masih rahasia, makanya ikuti terus channel ini ya. Nanti saya bongkar rahasia
apa ya, tentang rahasia Indonesia dan Nusantara gitu loh. Siapa yang biayai negara Indonesia ini berdiri? Nah, tanah ini milik siapa? Kan nggak tahu kan mereka kan? Pasti nggak tahu kalian. Tanah ini milik siapa? Indonesia itu hak milik siapa? Tanah airnya itu. Tanahnya ya. Terus siapa yang biayai negara ini awalnya? Ini penting. APBN pertama itu dari siapa? Ya. Itu harus tahu kalian. Kalau kita ngomong demokrasi ya demokrasi, tapi awalnya itu siapa gitu loh yang biayai buat negara ini? Itu perlu tahu. Itu yang banyak orang nggak tahu ya. Banyak ada masalah hak milik negara ini siapa yang punya hak milik tanahnya gitu. Ada masalah yang belum kelar tapi saya nggak bisa bicara di sini. Nah, takut gaduh nanti negara ini, jadi nanti aja lah, nunggu 1 juta subscriber lah mungkin ya. Kalau 1 juta subscriber nggak sia-sia dan kalau kita bicara kan. Iya, kalau sekarang agak sia-sia soalnya masih sedikit yang nonton. Makanya ikutin terus, like, subscribe, and share. Terus kan, nomor 5. Apa? Ada yang dijelasin tadi? APBN, APBD, ada lagi tak? Ada sih. Apa? Jadi kalau APBN itu dia diatur melalui undang-undang DPR ya. Kalau APBD itu disahkan melalui peraturan undang-undang DPRD. DPRD ya? Ya. Gubernur ya biasanya? Iya, maksudnya. Ini siapa? Sekda ya? Mutar daerah ya. Iya, biasanya kan kalau daerah ya. Dari mana sumber pendapatan dalam APBN dan APBD? Nah, jadi ini kajian ya, mau bilang bahasa tahu kan. Jadi APBN ini sebenarnya dari pajak ya. Pajak penghasilan, pajak tambahan nilai, ya pajak-pajak lainnya lah ya. Tapi bukan dari pajak aja APBN ini sebenarnya. Apa lagi? Ada sektor energi. Dari BUMN juga. Atau dari hibah dari luar negeri itu termasuk pendapatan APBN. BUMN, BUMD dia mengambil kebanyakan. Iya itu ada. Nah, tadi pertanyaan tadi, gimana? Siapa yang biayain negara Indonesia awal mulanya itu? Kan belum ada tambah, belum ada semuanya ya. Siapa gitu loh? Kalian harus tahu gitu. Berarti yang biaya itu punya hak milik paling enggak secara moral ya. Iya. Secara moral ada hak milik Indonesia gitu loh di tangan dia. Siapa itu loh? Nah, ini yang nggak tahu orang-orangnya. Karena nggak tahu, seharusnya cari gitu. Perlu banget, nanti bongkar bahaya ya. Udah ya? Iya. APBD ya. Kalau APBD itu pendapatan dari hasil daerah tersebut. Ya, masih ada Pajak daerah, ya, retribusi daerah, kendaraan pajak bermotor itu. kekayaan daerah sebenarnya. Masih ya gitu. Ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus itu. Alokasi umum itu apa benar? Dari APBN. APBN tadi. Iya. Ya pembantuan juga dari pemerintah ke daerah. Kalau dihitung-hitung banyak banget sebenarnya pendapatan per daerah aja banyak sebenarnya. Iya sebenarnya. Kalau Indonesia miskin itu nggak masuk akal sebenarnya. Itu sebenarnya. Seharusnya sih nggak masuk akal ya. Kalau dipikir secara logika atau sistematis pikiran akademis ekonomi gitu nggak masuk akal gitu loh. Tapi ya gimana lagi, makanya dukung kami. Betul loh. Nanti dibongkar semua ya. Dibongkar nanti bahaya ya. Iya. Nunggu 1 juta subscriber kan ada kalian gitu lah, backupnya apa ya, backingannya ya. Kalau ada kalian, kami agak berani gitu. Itu yang penting. Nah, Mungkin itu aja dulu ya. itu aja dulu. Pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe and like, share. Ada lagi kan? Itu aja. Ya. Udah. Ya itu dulu, nonton secukupnya itu. Nanti selanjutnya, karena ini posisinya kami ini lagi sibuk banget, banyak orang di depan, jadi nggak sempet. Kemarin aja Amin 1 baru riset gitu lah ya. Jadi mungkin kedepannya ada waktu luang, jadi bisa lebih kompleks. Makasih yang udah nonton ya. Ya jangan lupa subscribe. Ya, dah. Menurut Anda mikir. Udah mikir. Teka-teki di kepala manusia semakin bermunculan dan pertanyaan-pertanyaan semakin menghantui. Jika part itu semua memang sangat kompleks dan rumit. Saya ingatkan kembali, di konten yang saya jabarkan ini, menuntut Anda lebih kritis dan bisa mencari kebenaran yang lebih benar. Karena konten ini hanya bertujuan untuk merangsang Anda untuk berpikir dan memperbanyak referensi, bukan untuk mencari kebenaran mutlak. Saya juga sadar bahwa masih banyak kekurangan dan adanya kesalahan dalam analisis atau menjabarkan sesuatu. Pada hakikatnya, manusia hanya bisa mencari dan terus mencari, walau di ujung pencarian tetap ketidaktahuan. Tetapi itu sudah sewajarnya.
manusia melakukan itu.